Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku, Mami Kidos. Alhamdulillah ya, kita udah melewati masa-masa lebaran. Jadi ini tuh tinggal sisa-sisa lebarannya. Ini aku lagi mau mengawali rutinitas aku lagi ya, setelah kemarin bermudik-mudik ria, berjalan-jalan juga, terus kesana kemari pokoknya ya. Nah, ini aku baru beres nyuci. Ini tuh aku nyuci dari sekitar jam 5 pagi gitu ya, setelah sholat subuh. Alhamdulillah banget dikasih cucian yang super banyak, karena ini tuh cucian bekas mudik kemarin ya Mams ya. Jadi ini aku giling sekitar 5 kali giling gitu, karena aku ada cuci juga anduk, terus ada cuci juga spray, ada cuci juga pokoknya baju-baju anak-anak itu paling banyak banget deh Mams untuk kali ini ya. Nah, pokoknya ini tuh aku udah mulai rutinitas seperti biasa lagi ya, rutinitas ibu rumah tangga. Walaupun sebetulnya kakak Keiza itu masih belum masuk sekolah ya Mams ya. Oh ya, mungkin di vlog kali ini akan sedikit random ya Mam ya. Jadi ini tuh aku mau taking video di 1 minggu setelah mudik gitu ya Mams. Jadi kegiatan-kegiatan aku selama beres mudik. Terus nanti juga aku mau spill untuk resep gitu. Jadi aku itu kemarin sempet lihat di postingan reelsnya Bunda 1991 Home ya. Jadi itu tuh dia lagi bikin reels gitu sambil ngopi-ngopi cantik sambil makan kue sarang semut atau kue bolu karamel gitu. Dan aku benar-benar ngiler banget. Jadi akhirnya aku nyari-nyari resepnya dan aku mau coba juga bikin gitu. Nah, setelah nyuci tadi ini tuh aku langsung bikin aja sup bening gitu ya, sup ayam. Jadi ini untuk sarapannya kakak Keiza sama adik Albiru, karena sekarang kan adik Albiru udah mulai makan nasi gitu ya, dan dia itu kalau misalkan makan nasi itu harus dicampur sama yang berkuah-kuah gitu. Oh ya Mam, semua di rumah gimana nih? Aku belum nyapa juga. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana nih aktivitasnya setelah bulan Ramadan sudah terlewatkan, lebaran juga udah kelewat, terus mudik-mudik ria juga udah kelewat. Semoga dalam keadaan sehat terus ya Mams ya, untuk bisa kembali mengerjakan aktivitas normal ya Mams ya, seperti biasa. Nah, ini lanjut setelah aku melaksanakan aktivitas di rumah. Ini tuh aku lagi main gitu ke rumah uanya suami. Jadi ini tuh kita sekalian silaturahmi gitu. Kita lagi mau nyeblak, sekalian ngajak main anak-anak aja sih Mams. Nah, ini lagi di rumahnya, lagi di area lotengnya gitu. Ini tuh ada Albiru lagi sapu-sapu gitu, karena dia tuh kalau misalnya ngelihat sapu itu senang banget. Pokoknya ini tuh kita cara nyantai-nyantai gitu ya Mams ya. Nah, ini juga kita di sini sekalian nengokin gitu Abah yang lagi sakit ya. Jadi bapaknya atau ayahnya Uwa dari suami aku itu kebetulan lagi sakit, udah nggak masuk makanan, makanya kita sekalian silaturahmi, sekalian nengokin beliau juga ya Mams. Oke, lanjut. Ini tuh mungkin kegiatan keesokan harinya gitu ya Mams. Ini tuh aku random juga untuk taking videonya. Nah, ini tuh aktivitas anak-anak. Kebetulan ini kakak Keiza sama adik Biru lagi main-main gitu ya. Jadi memang anak-anak aku itu kadang kalau misalkan memang mereka lagi malas atau kakak Keiza lagi malas main di rumah, dia tuh kadang suka ngajak main adiknya gitu ya. Nah, ini mereka lagi mainin pianika gitu. Dan alhamdulillah banget mereka tuh dikasih akur gitu ya Mams. Mereka jarang gitu untuk berantem. Nggak tahu nih kalau misalkan adik Biru udah gede, semoga nggak berantem ya, semoga akur-akur aja. Dan alhamdulillah nih kakak Keiza juga bisa ngasuh ya. Pokoknya aku tuh paling seneng nih ngelihat aktivitas-aktivitas anak-anak kayak gini ya. Jadi kalau misalkan udah ngelihat anak-anak nih ketawa-ketawa gitu, jadi bikin aku seneng gitu ngelihatnya, dan ngelihat perkembangan mereka dari hari ke hari tuh bikin aku tambah semangat lagi untuk menjalani hari-hari atau aktivitas ya. Nah, lanjut. Jadi ini dia resep yang bakal aku spill atau bakal aku share ke Mams semua di rumah. Ini tuh resep bolu sarang semut atau bolu karamel ya Mams ya. Ini aku lagi manasin atau ngelarutin gula putih. Ini aku larutin sekitar 8 sendok makan. Jadi ini tuh kita tunggu sampai benar-benar larut dan menggelembung gitu ya Mams ya.
Terus baru kita kasih air panas. Jadi ini tuh aku manasin air matang dulu sekitar 250 ml gitu. Nah ini jangan lupa untuk masukinnya itu harus hati-hati banget, karena waktu masukin airnya itu bener-bener bakal nyiprat gitu ya mams ya, jadi harus ekstra hati-hati. Nah untuk bolu karamel sendiri ini tuh tipsnya ada di sini ya, tips and triknya, karena aku itu udah nyoba hampir 2 kali gagal mams. Jadi untuk yang pertama itu bener-bener gagal total, gak jadi sama sekali, dan yang kedua itu malah jadi bolu bantat gitu. Makanya ini adalah percobaan ketiga kali, semoga ini tuh berhasil ya mams ya, dan boleh dicek nanti di akhirnya. Nah setelah tadi aku larutin si gula putihnya, terus aku masukin juga air panasnya. Ini aku masukin juga mentega, aku pakai mentega Blue Band. Ini sekitar 5 sendok makan, atau boleh ditambahin ya sekitar 6 sendok makan. Nah setelah dilarutin ini tuh kita tunggu sampai mendidih. Ini masih triknya juga ya, jadi selain kalian harus ngikutin si resepnya, kalian juga harus ngikutin untuk triknya, karena bikin bolu karamel atau bolu sarang semut ini bener-bener susah gampang ya kalau misalkan metodenya itu salah. Pokoknya kalau misalkan bikin bolu atau bikin kue-kuehan gitu tuh bener-bener super ekstra atau hati-hati gitu ya, karena memang beda sama bikin masakan biasa gitu ya mams ya. Makanya sebenarnya aku tuh paling males bikin kue-kuehan, karena memang pertama butuh waktu yang lama, kedua kita juga metodenya harus bener, harus tepat gitu ya. Kalau misalkan salah sedikit udah pasti itu gagal total. Nah ini lanjut, ini tuh aku lagi nyaring dulu sekitar 8 sendok makan tepung tapioka. Terus aku campur juga 8 sendok makan tepung terigu ya mams. Terus lanjut ini aku masukin juga 1/4 sendok makan baking powder. Terus 1/4 sendok makan baking soda ya mams ya. Nah lanjut, ini tuh mulai kita blend. Ini aku pakai whisk aja, jadi pakai hand whisk gitu. Ini untuk tepungnya aku masukin sedikit-sedikit. Terus untuk si karamel cairnya atau gula cairnya aku masukin sedikit-sedikit, biar si adonannya itu rata ya mams ya. Jadi aku masukin sedikit tepung, sedikit gula cair. Nah baru ini kita aduk-aduk rata gitu. Untuk pengadukannya sendiri ini tuh diusahakan bener-bener rata. Jadi jangan buru-buru ya mams ya. Pokoknya namanya bikin kue itu kita harus ekstra sabar banget. Nah setelah dikira rata, ini tuh kita masukin untuk susu kental manis. Untuk di resepnya sendiri itu tuh 2 bungkus kental manis, cuma tadi aku pakai gula cairnya agak banyak, jadi aku takut kemanisan, makanya aku masukin 1 bungkus dulu untuk susu kental manis. Nah lanjut setelah rata, ini kita masukin lagi untuk 2 butir telurnya ya mams ya, aku masukin di akhir. Nah lalu kita kocok lagi ya mams ya, ini kita kocok terus sampai rata dan adonannya juga nggak banyak bergerinjil gitu. Oke, setelah si adonannya benar-benar tercampur rata, ini tuh kita agak diamin dulu sebentar, sekitar 5 menitan gitu ya mams. Nah ini dia teksturnya, ini tuh agak sedikit cair untuk teksturnya. Terus aku udah siapin loyang yang udah aku olesin pakai mentega dicampur sama minyak sayur. Nah ini tuh aku langsung aja untuk saring si adonannya, karena biasanya kalau nggak disaring itu takutnya masih ada yang ngegumpal gitu ya mams ya. Nah untuk saringannya sendiri ini pakai yang biasa aja yang sedang, dan untuk loyangnya sendiri aku pakai diameter yang 24 cm gitu. Nah ini tuh terus aja kita saring sampai nanti kelihatan itu tuh masih ada yang kegumpal gitu ya, dan itu bisa kita aduk lagi pakai sendok. Nah lanjut, ini tuh kita masuk ke bagian pemanggangan. Ini aku pakai teflon, aku pakai merek dari Bolde. Nah setelah panas itu tuh jangan kita masukin air ya mams ya, ini biarin aja, karena aku pakai teflon ini karena dia tuh si teflonnya itu tahan panas ya mams ya. Nah ini kita masukin aja di atasnya itu si loyang yang udah kita isi adonan bolu karamel tadi. Terus kita kecilin apinya ke sedang cenderung kecil gitu.
Nah ini dia untuk trik kedua. Jadi untuk pembuatan bolu karamel ini, waktu kita panggang atau kukus itu tuh kita harus diamin dulu atau jangan tutup dulu si adonannya itu sampai benar-benar berbusa ya. Jadi kalau misalnya belum berbusa kayak gini atau mengeluarkan gelembung-gelembung kayak gini, ini tuh jangan kita tutup ya mams ya. Nah ini tuh aku kira-kira menunggu sampai bergelembung itu sekitar 25 menitan sampai 30 menitan gitu. Setelah bergelembung itu tuh baru kita tutup. Ini tuh sengaja aku tutupnya pakein lap gitu biar nggak ada air yang netes gitu ke dalam adonannya. Nah setelah sekitar 25 menitan kita tunggu lagi dari ditutup tadi. Ini tuh udah mateng, kita tes tadi pakai tusukan gitu ya mams ya. Dan kalau misalnya udah nggak ada yang lengket itu berarti udah mateng. Nah setelah diangkat terus didiamin sekitar 20 menitan, ditunggu dingin. Ini tuh baru aku buka dan baru aku potong gitu ya untuk kuenya atau bolunya. Dan ini dia hasilnya mams. Alhamdulillah bolu sarang semut aku udah jadi dan berhasil. Ini tuh setengah loyangnya lagi udah aku makan dan udah aku bagiin ke mertua aku gitu. Dan ini sisa setengah loyang lagi. Jadi ini tuh sekalian aku liatin hasilnya juga ya mams ya. Pokoknya waktu ini kue berhasil itu aku tuh ngerasa seneng banget karena sebelum-sebelumnya kan aku udah pernah nyoba sampai 2 kali dan gagal total. Akhirnya percobaan ketiga itu benar-benar berhasil dan rasanya alhamdulillah enak. Jadi ini dia ya mams ya untuk hasilnya. Benar-benar kalau misalnya kita nggak nyoba terus itu atau kita gagal itu, kita tuh harus tahan banting dan harus nyoba-nyoba terus sampai kita berhasil ya mams ya. Oke mams, segini dulu aja untuk video aku kali ini. Untuk resepnya aku akan spill di description box. Semoga bermanfaat untuk semua yang aku udah share di vlog ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa selalu support aku dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya mams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.